Halo semuanya, kembali lagi di Jurnal Laska Podcast. Bersama aku Diska dan kakaknya bisa perkenalan. Saya Mujahidin Muhammad dari bagian hukum Setda Kabupaten Batang. Biasa dipanggil Mas Didin. Saya Nurseto dari bagian hukum Sekda Kabupaten Batang. Biasa dipanggil Seto aja. Jadi kali ini saya lagi ada di kantor Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Nah, di sini kita akan tanya-tanya sedikit nih Kak tentang Iya. JDIH ini. Iya, Jadi apa sih Kak arti dari JDIH itu sendiri? iya. Jadi Mbak Diska ya. Jadi JDIH itu adalah singkatan dari Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum. Apa sih JDIH itu? JDIH itu adalah sebuah wadah. Itu adalah wadah dari dokumen hukum yang berkesinambungan, yang tertata dengan terpadu, tertib, sehingga itu bisa diakses oleh seluruh elemen masyarakat. Oke, berarti di JDIH itu sendiri menyimpan berbagai dokumen-dokumen penting ya, Kak? Betul, betul sekali. Berarti fungsi dari JDIH itu sendiri bagi masyarakat itu apa sih, Kak? Jadi ini untuk tugas dan fungsi dari JDIH itu adalah menyebarluaskan. Jadi kenapa dokumen hukum itu harus disebarluaskan? Itu untuk kita punya visi nih sebetulnya. Visi JDIH Kabupaten Batang pada khususnya itu adalah menertibkan masyarakat dengan cara mewujudkan masyarakat yang tertib, sadar, dan taat kepada hukum. Itu sebenarnya visinya. Jadi kenapa produk hukum itu harus disebarluaskan? Untuk mewujudkan visi dari JDIH itu tersebut. Gitu. Oh, untuk masuk ke JDIH ini buat jadi anggotanya pasti bukan orang sembarangan kan, apalagi ngurus dokumen-dokumen penting. Nah itu di JDIH ini terdiri dari lembaga masyarakat apa aja sih, Kak? Oke. Untuk user atau pengguna JTIH itu masyarakat umum. Bisa dari kalangan pegawai, bisa mahasiswa, dan juga bagi pekerja di swasta. Lah untuk anggota jaringan kita itu dari mulai instansi OPD yang ada di pemerintah Kabupaten Batang sampai ke tingkat pemerintah desa. Nah itu di desa itu ada yang namanya JTIH pemerintah desa. Di sana juga mengelola dan juga menyebarluaskan mengenai produk hukum desa yang ada di pemerintah desa. Terus kalau misalkan ada yang mau minat untuk Ya, jadi pegawai di JDIH, uh, itu apa harus lulusan sarjana hukum ya. atau universal? Oh, enggak. Gini, jadi untuk jadi anggota bagian dari JDA juga, saya juga backgroundnya sebagai seorang pustakawan. Begitu juga sama Mas Seto, ini juga pustakawan. Kita itu dari banyak elemen, Mbak. Jadi ada juga yang IT, IT. Eskom, ada juga yang dari sarjana hukum memang, terus ada juga yang dari sarjana humas gitu. Jadi nggak harus melulu soal sarjana hukum gitu. Oh, berarti di JDIH ini banyak bagian-bagian yang juga harus di setiap bidangnya itu nggak mesti harus dihukum ya? Betul, Iya. iya. Kalau dihukum serem dong, Mbak. Takut gitu. Oke, terus tugas dari JDIH ini kan tadi udah dijelaskan kan? Ya, Terus kewajiban anggota dari JDIH itu apa, Kak? kewajiban anggota. Iya, untuk anggota sendiri, anggota jaringan kita yaitu mereka setiap tahunnya menghimpun setiap produk hukum baik itu untuk di pemerintah desa yaitu kayak seperti peraturan desa dan seperti peraturan kepala desa lah itu dihimpun jadi satu dan diolah dengan sebenarnya ada dua sistem di JTIH. Yang pertama itu adalah sistem kearsipan. Jadi untuk dokumen asli kita penyimpanannya itu menggunakan sistem keilmuan kearsipan, disimpan secara utuh. Ilmu kearsipan. Lah untuk yang publikasinya kita punya sistem perpustakaan. Jadi setiap baik itu desa ataupun di OPD itu kan biasanya ada perpustakaan. Lah itu penyebarluasannya lewatnya seperti itu. Dan setiap tahunnya mereka menghimpun dan menyampaikan kepada kami tentang kegiatan mereka seperti apa. Tujuannya gini, Mbak. Jadi kenapa produk hukum itu harus dihimpun? Itu supaya kita bisa mengintegrasikan keseluruhan produk hukum itu.
Jadi nanti akan jadi satu wadah besar di situ. Nah, tujuannya nanti biar dari JDIH pusat itu bisa narik data ke kita. Jadi seluruh elemen masyarakat bisa mengakses informasi itu. Contohnya nih misal kayak dari pengusaha mau ngecek regulasi tentang perizinan atau apa. Terus mahasiswa atau pelajar mau ngakses tentang mungkin nyari-nyari referensi nih soal hukum, soal apa lah, itu bisa lewat JDIH itu. Berarti JDIH itu juga mempermudah akses masyarakat buat mengetahui informasi. Betul, kita juga punya layanan sosial media nih Mbak Diska. Jadi banyak banget. Seperti Facebook, kita punya Instagram, terus YouTube, terus ada juga Twitter, WA. Jadi kita juga nggak hanya satu arah komunikasinya. Jadi kita hanya juga bisa dua arah. Jadi masyarakat juga bisa tanya-tanya tentang kita gitu. Kalau misal nih Kak, aku Iya. mau tanya, Iya. di suatu masyarakat itu mungkin ada masyarakat yang salah ngisi data gitu Betul. buat diarsipin sama JDIH ini. Iya. Nah itu misal masyarakat itu pengen ngubah yang salah itu tadi, itu bisa nggak kira-kira? Bisa banget. Jadi gini, kita bisa tadi yang saya bilang bisa komunikasi dua arah. Jadi artinya kita juga menyediakan CP atau kontak person dari misalnya di Instagram atau di WA. Jadi itu bisa langsung dihubungi. Kita nanti ada adminnya nanti bisa kita bahas Tapi selama dari jam situ. kerja. Gitu. Oh iya, untuk kantor JDIH ini jam kerjanya itu dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau jam kerja itu biasa seperti pada umumnya ya hari Senin sampai Jumat, jam kerjanya jam 7 sampai jam 4 sore gitu. Tapi untuk Jumat sampai jam 11 gitu. Kalau JDIH gini Mbak, tak kenalin lagi. Jadi JDIH itu juga ada instansi di atasnya nih Mbak. Jadi kita nggak bekerja di lingkup kabupaten aja. Jadi ada juga di lingkup provinsi maupun di pusat. Kalau di pusat kita ikutnya di Kemenkumham Republik Indonesia. Kalau di provinsi kita ada Biro Hukum Provinsi sama Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Gitulah. Tugas kita itu juga melaporkan setiap kegiatan kita setiap tahun ke masing-masing instansi tersebut. Nah, itu nanti ada sejenis reward atau pemeringkatan. Betul, pemeringkatan. Jadi alhamdulillah juga nih dari Kabupaten Batang juga dari tahun 2017 Mas Eto ya, kita lumayan berprestasi lah Mbak, alhamdulillah. Jadi kita mesti masuk 3 besar di tingkat nasional. Dan Wah, provinsi. keren banget. Pantesan di sini nih banyak piagam penghargaan, terus piala-piala. Ada nggak sih Kak satu pencapaian di JDIH Kabupaten Batang ini yang paling berkesan menurut kakaknya? Mungkin gini Mbak Diska, untuk yang paling berkesan mungkin terakhir kita tahun 2021 ya Mas Eto ya, kita juara 3 tingkat nasional, terus di provinsinya juara 2. Kemudian kita juga ada OPD peduli literasi, itu di tingkat Kabupaten Batang kita juga dapat gitu. Itu mungkin prestasi yang cukup berkenang bagi kita gitu. Keren banget, tepuk tangan dulu dong. Gitu. Terus apa lagi ya? Oh, berarti Layanan. kalau di JDIH ini punya kayak program kerja tertentu enggak Kak? Oh iya sih, kita juga ada beberapa inovasi sebenarnya Mbak Diska. Mungkin tentang JDIH sendiri ya, ada lomba menulis esai nih untuk pelajar maupun mahasiswa maupun masyarakat. Itu bisa ikut lomba esai tentang penulisan hukum. Itu dibuka tiap tahun, ada juga hadiah menarik di situ. Itu inovasi salah satunya. Yang kedua ada juga layanan e-book JDIH. Jadi e-book JDIH itu ada sebuah wadah tentang koleksi-koleksi hukum yang ada di JDIH Kabupaten Batang. Terus ada juga kita lomba pengelolaan tingkat desa Mas Eto ya. Pemerintah desa. Desa itu juga ada. Tiap Tiap tahun ada. Terus ada lagi lomba dalam waktu dekat ini kita mau bikin logo Mbak, logo baru. Ini rencananya kita mau launching. Iya. Jadi nanti logo itu kita lombakan dan nanti itu akan ada peringkatnya juga gitu. Menambahi juga untuk lomba yang JDIH pemerintah desa, setiap tahunnya kita mengadakan, dan setiap kali kita mengadakan itu setiap kecamatan ada perwakilan satu desa. Iya. Dan nanti kita bergiliran seperti itu. Jadi tingkatannya itu mereka kayak semacam pelaporan juga sekalian kita lombakan. Dan di situ jika kita memberi reward itu untuk gunanya mereka biar mungkin semangat Betul, lagi. untuk memotivasi mereka gitu Mbak Diska. Berarti kalau misalkan JDIH itu mengumpulkan informasi dari desa-desa, itu berarti sistemnya
seluruh desa di Kabupaten Batang itu dipanggil kepala desanya atau bagaimana? Kita tiap tahun Ada juga pembinaan. mengadakan pembinaan terus rakor. Jadi kita memang kumpulkan tapi itu masing-masing kecamatan dan perwakilan desa gitu. Jadi sistemnya mereka nanti dirapatkan, nanti di sana dibahas itu. Nanti untuk pengelolaan dan pengembangan JDIH itu kedepannya mau dibuat seperti apa gitu. Aku kepo nih Kak, Kak Didin sama Kak Seto itu Iya. lulusan sarjana apa kalau boleh tahu? Iya, jadi kalau saya itu lulusan sarjana ilmu perpustakaan. Sama juga lulusan ilmu Jadi kita perpustakaan. berdua ini kebetulan seorang pustakawan, Pustakawan. Mbak, di JDIH ini. Jadi tugas kita sehariannya itu mengelola perpustakaan JDIH ini, gitu. Serta mengelola arsipnya sekali. Arsip juga, gitu. Sama itu juga untuk JDA sendiri, Ya, biar apa, kita mencoba untuk lebih mendekatkan ke masyarakat. Jadi kita membuat seperti lomba isai, seperti kita juga punya mobil layanan JDIH. Itu juga tujuan bisa biar kita lebih dekat kepada masyarakat, dan masyarakat itu mengetahui JDIH itu dia apa sih layanannya, itu seperti itu lah. Di samping itu juga salah satu tugas dari JDIH yaitu mengelola produk hukum yang ada di daerah, yaitu seperti Perda, terus Perbub, dan juga SK. SK Bupati. Dan bisa diakses melalui website kita yaitu JDIH. Dan itu kita dari website tersebut bisa mencari sekaligus ada layanan BA yang seperti disebutkan Mas Din tadi. Ya, Berarti kalau misalnya Kak, kan nggak semua masyarakat itu tahu untuk penggunaan website apa JDIH. ya ya, JDIH. betul. Lah itu berarti pendekatan yang dilakukan JDIH itu kayak keliling-keliling Promosi. gitu. Betul. Iya, promosi. Kita itu selain media promosinya kita ada media promosi. Tadi seperti yang disampaikan Mas Eto seperti website, terus media sosial ya Instagram, pamflet. Twitter, pamflet. Kita juga Di menyetel alun-alun itu alun-alun juga itu ada Videotron. Videotron. Nah, itu kita setel juga di sana. Ini dalam waktu dekat kita juga akan membuat inovasi yaitu sebuah video, nanti kita akan buat Video profil. video tentang profil JDIH itu apa, kemudian juga tentang video sosialisasi peraturan daerah di Kabupaten Batang. Gitu. Buat pelajar seperti saya ini kira-kira butuh nggak sih Kak untuk menelusuri informasi-informasi di JDIH itu? Sangat penting sekali Mbak Diska gini. Untuk pelajar seperti Mbak Diska itu sebenarnya juga agar bisa menumbuhkan sejak dini ya. Jadi untuk pengetahuan hukum dari Mbak Diska itu biar lebih luas gitu. Jadi di situ nanti akan timbul, mungkin Mbak Diska nanti akan terjun ke entah itu kuliah, entah ke masyarakat, nanti akan tahu aturan-aturan bahwa di Pemda atau khususnya di masyarakat Batang itu kan ada peraturan daerah, ada peraturan bupati, ada keputusan bupati. Lah itu kita juga harus taat dan patuh pada aturan-aturan tersebut. Biar tidak melanggar. Berarti kalau untuk pelajar seperti saya itu menelusuri informasi di JDIH itu bisa menjadi basic skill kita nggak? Betul, betul sekali, bisa jadi basic skill juga, itu juga menjadi menimbulkan sense of law gitulah Mbak istilahnya. Jadi biar bisa melek hukum sejak dini. Gitu. Kira-kira apa aja sih Kak? Ini kan di sini kan banyak banget kan buku-bukunya. Ya, Kira-kira ini isinya apa aja sih? Itu di sini isinya ada peraturan daerah, himpunan peraturan daerah, himpunan peraturan bupati, dan himpunan keputusan bupati. Selain produk hukum juga kita punya referensi hukum ya. Jadi mengenai referensi yang bisa di apa namanya, misalnya kayak mahasiswa itu mau mengerjakan tugas mengenai mungkin tugas-tugas dari dosen, atau mungkin mau membuat skripsi atau makalah, mereka bisa mencari di sini. ya. Selain itu menambahkan Pak, jadi di sini juga ada peraturan perundang-undangan, yaitu ada undang-undang, ada TAP MPR, Permendagri. dan Permendagri, mungkin itu banyak sekali lah. Banyak Itu mungkin masyarakat sih harusnya bisa tahu semua aturan itu ada di JDIH gitu. Tapi kalau memang tidak bisa ke sini, kita kan tadi sistemnya, jadi kita ada juga yang via website, via Instagram, via WA, lah itu bisa kita layani lewat situ. Untuk sekarang kan pelajar kan banyak banget kan Kak yang suka pakai HP. Betul. Terus juga banyak yang males buka buku juga. Nah itu untuk
e-book JDIH sendiri itu sistemnya gimana? Jadi ini Mbak, untuk e-book itu kita bisa langsung di-download itu di aplikasi Play Store. Jadi kita ada dua aplikasi nih, yang satu e-JDIH, yang satu e-book. Lah, yang e-book itu memang isinya itu tentang buku-buku referensi hukum. Keseluruhan referensi hukum ada di situ. Jadi itu bisa didapatkan, di-download gratis bagi setiap kalangan masyarakat. Apalagi pelajar kayak Mbak Diska ini kan butuh tuh. Nah, itu bisa langsung di-download di situ. Gitu. Terus yang EJDIH itu tadi isinya adalah peraturan daerah yang ada di Kabupaten Batang. Jadi kita bedakan. Jadi yang EJDIH tentang peraturan daerah, yang e-book itu E-book tentang referensi. hukum. Cuma kalau nambahin sedikit mengenai di e-book itu misalkan ada yang baca satu buah referensi, lah itu selama dia baca itu kan pinjem, berarti tidak bisa dibaca user lain, jadi bergantian. Jadi Jadi cepet-cepetan juga nanti. Jadi mirip seperti koleksi di buku perpustakaan, Mbak. Misal satu udah minjem, ya sudah berarti bergantian. Gantian. Gitu. Gitu. Tapi batasannya 5 hari ya, Mas? 5 hari, ya betul. Biar sama-sama mendapat ilmu dari buku tersebut. Iya, betul. Kira-kira koleksi di e-book itu ada berapa macam, Kak? Kalau di e-book sendiri saat ini ya, kita ada sekitar 400 buku yang sudah kita layankan kepada masyarakat. Tapi nanti ini tiap tahun akan bertambah, Mbak Diska. Jadi tiap tahun kita mengadakan pengadaan untuk koleksi buku itu agar lebih beragam. Iya. Nanti ke depan juga mungkin nggak hanya koleksi referensi hukum ya, mungkin nanti akan juga ada koleksi-koleksi referensi umum nih, seperti novel atau apa. Nanti kita akan masukkan ke situ juga. Iya, tapi masih berkaitan dengan hukum. Iya. Mungkin akan ada fiksi yang mengenai hukuman banyak juga. Terus juga kan penggemar buku-buku seperti itu kan anak muda sekarang juga kan banyak sih, Kak. Iya. Bisa ditambahkan sih kalau buat novel. Iya, Iya, betul. Sama itu juga untuk pendaftaran bisa menggunakan email nanti. Email user, lah nanti ada notifikasi bisa dikonfirmasi. Iya. Ada nggak sih, Kak, kesan atau pesan yang mau disampaikan buat masyarakat Kota Batang ini? Saya tahu dulu mungkin. Iya. Mungkin untuk masyarakat Batang kita melayani semua layanan produk hukum daerah dan juga referensi hukum. Bagi yang mungkin mencari bisa datang ke sekretariat daerah yaitu di belakang kantor bupati, yaitu gedungnya di lantai 2. Nah itu nyenangan nanti bisa untuk teman-teman bisa masuk, kita gratis, nggak berbayar, dan juga bisa mendaftarkan diri sebagai user yaitu dengan membawa KTP asli. Nah nanti kita datang menjadi anggota terus bisa meminjam koleksi-koleksi yang ada di JDIH. Mas Didin. Selain itu mungkin masyarakat Batang pada khususnya ini bisa juga mengakses layanan-layanan di JDIH di website JDIH kita yaitu www.jdihbatangkap.go.id. Ada juga Instagram kita, silahkan di follow yaitu JDIH Batang. Kemudian ada juga website kita, ada juga Facebook kita sama Twitter kita itu JDIH Kabupaten Batang. Oke, buat teman-teman di rumah, mungkin yang kepo buat informasi yang ada di JDIH ini, jangan sungkan-sungkan buat datang ke kantor JDIH ini ya, Kak ya? Iya, monggo. Kita memberikan layanan, kita pintunya terbuka untuk masyarakat umum, monggo. Terima kasih banyak ya, Kak, buat waktunya. Sama-sama, Mbak Mohon Diska. maaf apabila ada Ya. pertanyaan yang kurang berkenan. Gak apa-apa, aman. Ya, Sama-sama. santai aja. Iya. Mungkin segitu dulu podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bisa menambah wawasan teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah! Dadah.